Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa ya hadirun rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan tanda kesyukuran itu adalah merealisasikan amalia kita dalam keseharian kita. Itulah sebagai tanda syukur kita. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah. Karena jaminan Allah dan Rasul untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul kultum yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah persiapan menghadapi maut. Apa persiapan kita menghadapi kematian yang kita tidak tahu kapan datang? Karena kita tidak tahu maut itu datang, maka kita selalu mempersiapkan diri. Kedatangan maut, kematian itu bukan datang kepada orang yang tua, bukan datang kepada anak yang dewasa, anak muda, atau anak-anak. Ada juga yang mati di dalam kandungan, belum sempat melihat dunia. Ada setelah dia melihat dunia, setelah dia lahir dia wafat. Ada juga beberapa hari setelah dia lahir dia wafat. Dan ada yang sampai ratusan tahun baru dia wafat. Ini ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diperingatkan kepada kita bahwa kematian datang bukan dilihat dari umurnya tua atau muda, tetapi yang sudah sampai kontraknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu berapa tahun kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan janji kita kepada Allah. Sebelum kita dilahirkan, Allah bertanya kepada ruh. Dan pertanyaan itu sama pertanyaannya dengan ruhnya Nabi Adam dengan ruh kita. Apa pertanyaan Allah terhadap ruh? Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidina. Benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika masih di alam arwah. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka tentunya kita harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau ada manusia, ada jin melata di buminya Allah, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat, tidak puasa ketika bulan Ramadan telah tiba, Allah tidak rugi. Tapi kita sudah dicap sebagai orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang kafir.
Manakah yang dapat orang-orang yang munafik yang mengaku dirinya Islam tapi tidak melaksanakan perintah? Orang kafir sudah jelas ingkar kepada Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dia orang kafir. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya Islam, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak pernah salat, tidak puasa pada bulan suci Ramadan, tidak mengeluarkan zakat, maka itu dikatakan orang munafik karena mengaku dirinya Islam tapi tidak melaksanakan syariat Islam. Jadi jangan heran kalau ada di tetangga kita tidak pernah salat, mengaku dirinya Islam, itulah namanya orang munafik. Lain dia mengaku dirinya Islam tapi tidak melaksanakan syariat Islam. Sama juga orang dalam masjid, selalu disampaikan kalau diberikan ceramah, dia juga ceramah, itu orang munafik itu. Jadi gampang kita menjadi orang munafik. Tempatnya masjid ini tempatnya untuk beribadah, tempatnya untuk mendengarkan ceramah, tempatnya untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran, tempatnya untuk berzikir, membaca Quran. Kalau disalahgunakan, maka Anda sendiri yang termasuk apa di dalamnya itu? Orang yang ingkar dari ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, maka berada pada orang-orang munafik. Itu yang sekarang ini yang paling ditakutkan itu adalah orang munafik. Pakaiannya seperti kiai, pakai sorban, pakai kopiah lebih daripada kiai, tapi hatinya bukan Islam. Memusuhi Islam dari dalam, itulah namanya orang munafik. Lain di hati, lain di bibir, lain di hati, lain penampakannya Islam tapi isinya bukan Islam. Itulah yang dikatakan orang munafik. Itulah yang paling berbahaya yang ditakutkan Rasulullah, golongan orang-orang munafik. Karena golongan orang munafik itulah yang membunuh khalifah-khalifah, yang membunuh Umar bin Khattab, yang membunuh Utsman bin Affan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yang membunuh Hasan dan Husain. Itu semua orang munafik. Kenapa? Orang tidak tahu bahwa ini ternyata musuh Islam. Dia masuk masjid sama-sama salat, setelah salat Ali langsung ditikam. Itu di dalam masjid. Itu namanya orang munafik. Jadi bahayanya orang munafik tidak tahu. Itulah yang kita harus waspada terhadap orang-orang munafik yang sekarang ini. Makanya kita selalu menghindar dari hal yang tidak diinginkan. Mohon perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat dari golongan orang-orang munafik, orang fasik, dan orang-orang yang tidak senang dengan kita dan senang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.